Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Fadila dari kelas HK21B. Dan mohon izin kepada Bapak Rido Sinaga SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Argumentasi Hukum. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rido, yaitu argumentasi hukum. Beliau menugaskan kami, terutama di HK21B, untuk membuat suatu video yang menjelaskan tentang apa itu argumentasi hukum. Nah, dan tidak perlu lama-lama, saya akan menjelaskan ya sedikit tentang argumentasi hukum itu sendiri. Apa sih argumentasi hukum itu? Argumentasi hukum dilahirkan melalui proses penalaran yang dilakukan. Penalaran hukum ini dimaknai sebagai cara hal berpikir, menggunakan, mengembangkan, atau mengendalikan suatu masalah di bidang hukum dengan nalar. Nah, teman-teman pasti bertanya, apakah argumentasi hukum ini penting bagi calon sarjana seperti kita? Jawabannya penting banget, karena kemampuan berargumentasi hukum yang baik akan menunjukkan kemampuan kita dalam melihat, mengidentifikasi, dan menganalisis suatu peristiwa hukum sehingga tepat dalam menentukan bagaimana sikap kita untuk mengendalikan suatu masalah hukum. Apa sikap yang akan kita ambil dalam masalah hukum yang kita alami, dan ya terakhir adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau case yang kita alami. Dan argumentasi hukum itu dibangun melalui penerapan hukum yang menunjukkan organisasi pemikiran yang logis, runut, dan sistematis dalam memahami peristiwa hukum, sehingga hal ini mutlak dipunyai oleh kita yang insya Allah menjadi sarjana hukum. Ya, nantinya kita pastinya akan berhadapan terus-menerus dengan case ini di tengah-tengah hukum di masyarakat. Nah, kan tadi katanya argumentasi dilahirkan melalui proses penalaran, dan penalaran itu masuk ke logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat, atau the science and art of the correct thinking. Logika itu mengindikasi bahwa berpikir atau menalar adalah kegiatan akal budi manusia untuk mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera, ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Nah, logika ini secara definisi yang singkat adalah berlogika untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya itu. Nah, ada juga nih menurut ahli, yaitu menurut Hage, logika berasal dari kata Yunani atau logos, bentuk jamaknya logo yang berarti kata, berbicara, ucapan, atau pemikiran. Nah, logos dalam bahasa Yunani sendiri berarti pemikiran atau penalaran yang merujuk pada suatu bidang filsafat. Nah, biasanya ini berarti disiplin yang tentang penalaran yang sahih atau ilmu yang mempelajari jenis-jenis penalaran. Itu menurut Hage. Dan menurut Copy, Cohen, and McMahon, logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran yang salah, seperti yang tadi aku jelaskan. Nah, terus definisi logika menurut penulis yang sudah dirangkum. Logika adalah ilmu berpikir atau solso. Logika merupakan pengetahuan dan kesiapan untuk berpikir lurus dan tepat atau maran. Dan satu lagi yaitu logika merupakan suatu pertimbangan akal atau juga pemikiran yang diatur lewat kata serta dinyatakan dalam bahasa. Ini menurut John Hendrik Rapart. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip logika yang harus kita ketahui. Prinsip dalam logika dikenal dengan sebagai hukum berpikir atau law of. Hukum berpikir ini meliputi hukum kontradiksi atau the law of the
tradition, hukum identitas atau the law of identity, hukum penyisihan jalan tengah, the law of excluded. Yang terakhir adalah hukum cukup alasan, the law of sufficient percent. Itu prinsip-prinsip logika yang dasar yang harus kita ketahui. Dan terus ada tujuan logika. Nah, apa sih tujuan logika itu? Tujuan logika itu adalah dapat memelihara kemampuan dasar akal yang bersifat potensial dan pengaruh luar lingkungan yang memungkinkan potensi ke arah kesesatan. Melatih orang untuk terbiasa berpikir secara teoritis dan praktis. Mengajarkan manusia untuk menuju kemahiran intelektualitas sebagai berpikir ilmiah, bersifat saintifik, logis, dan filosofis. Dan yang keempat yaitu menempatkan persoalan dan menuaikan tugas pada situasi yang kondisi tempat dan benar, membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang benar dari yang salah. Nah, dan selanjutnya adalah kegunaan logika, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, dan juga menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Itu salah atau dua dari tujuan logika. Dan ini yang terakhir yaitu manfaat logika. Wah, ini seru sih. Manfaat logika itu mengembangkan daya intuisi individu dengan mengembangkan nalar yang runtut, rasional, dan logis sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki seseorang. Nah, kita sebagai calon sarjana hukum ini harus banget punya dasar dari logika itu sendiri. Betul, teman-teman? Dan membantu manusia untuk menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang ada atau diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan untuk menyusun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sedang dijelaskan. Dan meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir secara abstrak dan kemampuan berpikir sesuai dengan disiplin keilmuan tertentu secara logis, objektif, dan sistematis. Dan juga mengembangkan kemampuan imajinatif. Nah, teman-teman dan Bapak Ridho Sinaga, usai sudah rangkuman dari materi argumentasi hukum itu sendiri. Dan ternyata argumentasi hukum itu sangat penting bagi kita ya. Pesan-pesannya, kita boleh berargumentasi, kita boleh mengeluarkan pendapat kita, tapi di sisi positif, yaitu untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, untuk tahu membenarkan mana yang salah. Dan semoga pelajaran yang kita ambil adalah kita harus tahu dan kita harus berlogika sebelum bertindak, karena kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum melakukan itu, kita harus berlogika terlebih dahulu atau berpikir terlebih dahulu apakah yang harus kita lakukan. Terus juga apakah setelah memutuskan suatu hal itu nantinya akan baik atau salah. Kita untuk melanjutkan itu, kita harus berlogika atau berpikir terlebih dahulu untuk kedepannya seperti apa. Itu saja isi tentang video ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dengan saya bisa tersampaikan dengan baik dan benar, insyaallah. Akhir kata, mohon maaf apabila video ini masih mengandung kekurangan, semoga dimaklumi. Terima kasih kepada Bapak Ridho Sinaga atas materi yang sudah dijelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.